LB itu pada saat ditanya, "Oh, Anda mau jadi kader Partai Demokrat?" "Oh, enggak, saya hanya datang aja kemarin." Seperti itu gitu ya kan, ini kan menjadi lucu juga. Nah, bagi kami kan ini seharusnya menjadi pelajaran buat kita semua juga gitu ya. Bagaimanapun ini tidak baik buat demokrasi. Ya, pemerintah sudah punya ketegasan, kami berterima kasih dan mengapresiasi ya. Harapannya ke depan tentunya hal-hal seperti ini bisa dicegah dengan lebih baik tentunya. Khususnya yang mempunyai tujuan dan kepentingan tertentu yang merugikan kepentingan hukum Partai Demokrat sebagai berikut. 1. Tidak menggunakan beret, lambang, bendera dan atribut Partai Demokrat lainnya tanpa kehilangan kata-kata untuk mengomentari sesuatu yang sangat buruk dan memalukan itu, tetapi ya tentu saya sih ingin fokus ya. Mari kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita di NTT dan NTB yang baru saja menghadapi musibah, bencana alam. Semoga dikuatkan. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain itu dengan cara yang tidak benar. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Hindari kesan abuse of power, Jokowi diminta untuk segera pecat Muldoko. Direktur Eksekutif Foxpol Center Pangi Syarwicaniago memandang Presiden Jokowi perlu untuk memberhentikan Kepala Staf Presiden Muldoko dengan tidak hormat. Langkah itu diperlukan seiring manuver Muldoko dalam mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Pangi juga mengatakan Muldoko perlu dicopot untuk menghindari Jokowi dari persepsi publik bahwa ada keterlibatan orang-orang istana dari orang nomor 1 di Indonesia itu dalam aksi Muldoko terkait dengan Partai Demokrat. Ini kan bentuk dari bagaimana Presiden agar tidak terkesan abuse of power. Hal itu terjadi bahwa Presiden sangat profesional bahwa jabatan yang beliau pegang sebagai jabatan publik sebagai Kepala Staf Kepresidenan itu adalah inti dari istana. Sangat disayangkan kalau kemudian beliau, Muldoko ini tidak ditegur dan kemudian tidak diberhentikan, kata Pangi dalam diskusi virtual pada hari Minggu 18 April. Pangi berujar pandangan dirinya agar Muldoko dicopot sudah sejak awal saat mengetahui keterlibatan ex-Panglima TNI itu dalam kekisruhan di Partai Demokrat. Menurut Pangi lagi, pendapat serupa juga banyak disampaikan oleh pengamat, tokoh, lembaga survei, dan berbagai kalangan. Kalaupun tidak diberhentikan dengan hormat, mungkin bisa pilihan-pilihan lain yang agak lebih soft, tidak terlalu keras. Misalnya pemindahan kepada pos-pos strategis lain tidak harus di KSP, karena itu bersentuhan suara atau representasi dari pejabat negara dari kepresidenan. Jadi ini bukan permintaan 1-2 orang sebetulnya. Ini permintaan dari banyak masyarakat bahwa KSP itu diisi oleh the right man on the right place. Selain itu, ia juga mengaku-ngaku sebagai ketum Demokrat. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan bahwa Kepala Staf Presiden Muldoko seharusnya tidak lagi menggunakan atribut Partai Demokrat, apalagi sampai mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum. Pasalnya, kepengurusan Muldoko melalui hasil Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang sudah ditolak oleh pemerintah. Pernyataan Herzaki menanggapi klaim Muldoko tentang status dan posisinya sebagai ketum Partai Demokrat. Atribut itu digunakan Muldoko saat mengucapkan berduka cita terhadap sejumlah bencana alam yang belakangan terjadi melalui gambar yang tersebar di media sosial. Mengutip dari pernyataan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Herzaki mengatakan sikap Muldoko tersebut memalukan sekaligus menjijikkan. Ketua Umum Partai Demokrat yang sah yaitu Agus Harimurti Yudhoyono bahwa beliau sendiri kehabisan kata-kata, kehilangan kata-kata untuk mengomentari sikap yang sangat memalukan dan menjijikkan ini, mengaku-ngaku suatu status yang tidak dimiliki. Begitu kata Herzaki dalam diskusi secara daring.
Herzaki juga menambahkan sebagai pejabat publik seharusnya Muldoko dapat lebih berhati-hati dalam bersikap. Ia menyebut langkah Muldoko yang masih membawa atribut ketum Partai Demokrat setelah pemerintah menolak kepengurusannya mencerminkan contoh yang tidak baik. Kok ini sepertinya jauh sejalur dari integritas seorang pejabat publik yang seharusnya menjunjung tinggi good governance-nya. Karena ada faktor good governance, kemudian etika, norma, dan juga peraturan perundang-undangan gitu. Bagaimanapun seorang KSP tentunya memberikan contoh. Begitu kata Herzaki. Sepertinya Muldoko juga akan diprediksi menemui jalan buntu. Gerakan politik pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat oleh Muldoko CS dinilai sebagai bentuk tidak tenggang rasa pada hadirnya pengkhianat. Pendiri jaringan Nusantara AAMS mengatakan bahwa meskipun hasil KLB Muldoko ditolak pemerintah, tapi masih saja berupaya dengan menggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-UN. Analisa dari AAM, jalan tikus yang ditempuh oleh Muldoko CS akan menemui jalan buntu. Tampaknya jalan tikus yang dilaluinya akan menemui jalan buntu, karena memang tidak ada dasar hukum yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan KLB kaleng-kaleng. Demikian kata AAM pada hari Sabtu 17 April. Lebih lanjut, AAM mengatakan, kegagalan itu merupakan tamparan keras bagi Muldoko. Sebab karir kemiliterannya yang moncer di era Presiden SBY sesungguhnya membongkar siapa sebenarnya Muldoko. Atasan yang berjasa mendongkrak karir kemiliterannya saja dikhianati, bagaimana pula dengan struktur partai yang dibujuk dengan berbagai cara untuk memuluskan KLB. Meski demikian, manfaat dari serangan dari kubu Muldoko telah membuat Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY semakin solid. Semoga demokrasi tidak kalah karena uang dan kekuasaan, dan semoga pengadilan tidak takut oleh uang dan juga kekuasaan. Demikian kata AAM. Selain itu, isu reshuffle juga semakin bergulir. Muldoko layakkah dicopot dari KSP? Sejumlah analis politik menilai bahwa KSP, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko ini layak untuk dicopot. Penilaian itu tak lepas dari tindakan Muldoko yang telah melakukan kudeta terhadap kepemimpinan sah Partai Demokrat. Mestinya, Muldoko ini diganti karena sudah melakukan tindakan memalukan dan telah mempermalukan Jokowi serta pihak istana. Tindakan Muldoko mengkudeta Partai Demokrat merupakan bentuk abuse of power, kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin kepada wartawan. Lalu untuk membersihkan citra Jokowi dan juga istana, Muldoko seharusnya tidak dipertahankan. Di sisi lain, Ujang juga menilai ada kemungkinan posisi Muldoko masih aman. Ujang berbicara adanya saling menguntungkan antara Jokowi dan Muldoko. Dalam hal ini maksud Ujang, Jokowi masih membutuhkan Muldoko. Dulu Muldoko disimpan jadi KSP itu kan untuk membentengi Jokowi dari serangan lawan politik dari kalangan Purnawirawan Jenderal. Jasanya ada ke Jokowi. Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan menilai manuver Muldoko telah mengakibatkan persepsi negatif publik kepada Jokowi. Karenanya kemudian sejumlah pihak mendorong reshuffle kabinet. Saya kira manuver politik seperti Muldoko itu bisa jadi akan muncul juga dari menteri lain yang ingin bermain di politik 2024. Kalau Presiden memberikan hukuman atau peringatan itu juga akan jadi pesan pada yang lain bahwa selama 2 tahun ke depan itu anggota kabinet harus fokus kinerjanya. Meski pemilu 2024 masih jauh menurutnya, namun tahun politik sudah dekat, Pilpres 2024 yang jadi pasar bebas bisa jadi menggoda para menteri di kabinet yang ingin menguji nasib politik.